Halo, Ya, malam dengan Mbak Ananda. Mbak Ananda. Ya, Mbak Ananda, langsung aja bercerita. Silakan. Ya, ini tuh ceritanya udah lama ya, Mas. Setahun, ya udah lama lah, gak 2 tahunan kayaknya. Ini cerita om saya, bukan saya yang ngalamin. Ini kan, jadi kerjanya kan kayak cari citra gitu. Kalau malam, jam 9 sampai sekitar jam 3 gitu kan, cari citra ke rumah, tiap rumah-rumah orang lah pokoknya. Nah, tapi ini kebetulan bukan di desa saya, ini beda desa lagi. Terus saat biasa cari pizza, kan biasa kan cari pizza ada rumah-rumah gitu, dapat pergi. Itu jalan kaki sampai ke desa-desa mana jalan kaki. Pernah kejadian saat dapat satu pizza itu, Mas. Di satu rumah agak jauh sih, kayak gang 3 rumah. Kalau di desa kan rumahnya kan deket-deket kan, nggak agak jauh gitu. Nah ini tuh rumah, ada satu rumah tuh agak jauh, kayak gang ada 3 rumahan lah, pokoknya tuh beda dari yang rumah-rumah biasanya. Terus dia lihat kan ada cicak satu cicak diambil. Habis itu mau jalan pulang, maksudnya mau cari ke cicak lain lah, ke rumah-rumah lain. Terus bapak-bapak keluar dari rumah itu. Terus bapak kan kaget kan, maaf Pak ganggu, kan om saya bilang gitu. Oh nggak apa-apa Pak, yang bapak-bapak itu bilang gitu. Nah, terus tanya, lo kok malam-malam cari apa gitu. Ini Pak cari pizza, bilang gitu kan. Terus oh ya tanya-tanya lah, lo dapat berapa, harganya berapa kalau dijual gitu kan, pokoknya tanya. Terus agak lama sih, agak 15 menitan tanya-tanya itu. Terus dia pamit, om saya tuh pamit, mari Pak saya mau jalan lagi, nanti keburu kemalaman, dia bilang gitu. Terus bapaknya bilang, oh iya silahkan, bilang gitu kan. Terus saya ya udah mari gitu kan. Oh iya. Habis itu baru jalan 3 langkah Mas. Baru jalan 3 langkah, dia tuh nengok ke belakang lagi. Itu ya dia kaget, sekaligus gimana ya, ternyata dia kesana ke belakang itu nggak ada rumah itu. Itu nggak ada rumah, adanya itu pemakaman umum. Nah, Itu selang berapa langkah? 3, baru 3. Baru 3 langkah ya? Ya, baru Tapi 3 langkah tuh. waktu itu memang sendirian ya? Nyari Iya, cicaknya? Ya ada temennya, cuman kan mencar gitu. Iya. Nggak, kan bawa motor, cuman kan kalau udah sampai rumah-rumah kan motornya diparkirin di mana gitu kan, nanti mencar. Jadi temennya mencar, jadi kan sendiri, kalau bareng-bareng kan nggak mungkin bisa kan. Kalau bisa kan paling satu dinding ada berapa aja gitu. Nah, kan kaget kan, bilang astagfirullah, tuh nggak ada rumah sama sekali. Ternyata di situ itu pemakaman umum luas. Satu rumah itu ternyata itu rumah kayak rumah di pemakaman gitu. Yang satu tuh di situ juga ada satu pemakaman yang dikasih rumah gitu. Dia kan kaget, terus lari kan. Pokoknya dia tuh shock, gimana ya, nggak nyangka aja kok dapat kejadian kayak gitu. Terus pas mau pulang kan dia tuh sambil ketakutan ya, agak lari kan, lari nggak kencang sih, biasa lari gitu. Terus tiba-tiba tuh di depannya, dia kan lihatnya kan bawah, nggak lihat depan. Maksudnya nggak, pandangannya tuh nggak terlalu ke depan, pandangannya tuh agak ke bawah. Nah, pas sampai di tengah perjalanan, sebelum di motor lah, pokoknya sebelum sampai ke motornya, tuh dia tuh kaget, di depannya tuh ada kaki besar banget Mas. 3 kali kaki orang dewasa lah. Kaki gede, pokoknya jari-jarinya tuh katanya gede banget. Terus habis itu dia tuh
apa ini kan, itu kan dia lihatnya kan bawah pertama, lihat kakinya itu dulu, terus dia naik ke atas, pandangannya tuh kayak menuju ke yang berdiri itu apa, sampai ke atas makhluknya itu katanya tuh besar, besar sampai semakin dia lihat ke atas semakin semakin tinggi juga makhluknya mas. Jadi itu sampai katanya sampai pokoknya semakin dia om saya tuh semakin lihat makhluk itu ke atas, saya pengen lihat apa itu sebenarnya kan, itu malah makhluknya tambah ke atas, jadi gede banget katanya, gede hitam terus sampai nembus ke langit katanya. Ya kan, nah pokoknya kata om saya itu sampai mau pingsan lihat orang segede itu. Tapi untungnya tuh nggak sampai pingsan sih, nggak sampai, cuma saat dia tuh lama sampai ada 10 menit, nggak 10 menit sih, ya ada 5 menitan dia tuh berdiri nggak bisa ngomong, mau jalan, maksudnya mau nyimpangi orang gede itu tuh kayak kaku di tempat gitu, nggak pingsan nggak apa, cuman kaku kan dia kan, dan pikirannya tuh mending aku pingsan aja, jadi aku tuh nggak tahu apa yang terjadi, tapi dia tuh nggak pingsan anaknya mas, tetap lihat makhluk itu dalam keadaan kayak udah kaku gitulah, udah takut, udah nggak berani mau jerit minta tolong, itu udah nggak berani, mau jalan juga udah kayak kakinya tuh gak dilem sama tanah. Ya udah akhirnya dia berdiri aja di situ sampai makhluk itu hilang sendiri. Nah terus pulang kan. Berapa lama mbak waktu cuman di situ nggak bisa ngapa-ngapain? Ya ada pokoknya menitan lah mas, lama pokoknya katanya tuh menitan. Jam badan itu kan jam 12 jam 1-an kan sepi kan ya, udah nggak ada sama sekali orang lewat, udah nggak ada, jadi dia tuh sendirian. Nah terus sampai naik motor temennya udah terus di SMS, ayo kita pulang gitu kan, temennya kaget loh, kan jalannya pulangnya kan sekitar jam 3 gitu, pokoknya mau adzan subuh udah jam 4 lah, kok jam 1 kok udah ngajak pulang kan gitu temennya, pokoknya ayo pulang gitu om saya bilang gitu sama temennya. Nah udah kan pulang sampai rumah tuh istrinya tanya, loh kenapa pulang jam segini gitu kan, terus dia tuh nggak ngomong apa-apa, cuma diem aja sampai pagi. Dia tidak ngomong apa-apa sama istrinya, udah diem, pokoknya diem, mungkin karena dia takut apa gimana ya mas, shock kali ya, 2 malam terus pokoknya dia katanya diem, udah nggak bisa ngomong apa-apa, sampai kamar tuh langsung tidur, tapi dia bilang nggak bisa tidur semalaman itu, jam 1 sampai pagi itu nggak bisa tidur karena cuma gelebek gitu toh. Nah paginya tuh sakit, om saya tuh sakit, ya nggak tahu sakitnya tuh karena apa ya, apa karena ketakutan malam itu, apa karena hal lain juga nggak tahu sakit. Terus kan ibu saya kan tanya, kan main ke rumahnya sama saya sih pas waktu itu, tanya kenapa kan gitu. Terus dia tuh baru berani cerita itu sama ibu saya, dia nggak cerita sama istrinya malahan. Terus cerita sama ibu saya, bilang dia ngomong semua kejadian tadi malam itu. Nah terus ibu saya bilang, oh mungkin kamu sakitnya tuh gara-gara ketakutan tadi malam itu, dia bilang gitu kan. Ya mungkin, orang bilang gitu. Itu pas cerita kejadian itu ada saya, jadi saya tahu persis. Itu om saya pas itu masih sakit, yang keadaan masih sakit, masih dirawat sama istrinya. Istrinya kan denger kan, ikut dengerin lah, ikut dengerin. Oke, terus? Bilang ini, kok sampai segitu, nggak temennya pada kemana, kan mencar, nggak barengan, bilang gitu kan. Jadi sendirian, dia kalau sare ya mesti sendirian, masa mau bareng-bareng, kan gitu, saya bilang gitu. Nah, terus baru pada ngobrol-ngobrol gitu, cerita, terus apa itu namanya, istri om saya tuh juga cerita, malah ikut cerita, bilang,
ngomong gini, itu kemarin malam aku juga habis didatangin sama orang, bilang gitu. Itu kita masih ada saya, ibu saya sama om saya itu. Perwujudannya seperti apa itu didatangin? Nah, didatengin benar. Ceritanya tuh kan rumahnya kan di kamar apa itu namanya di kamar mandinya itu bukan nggak di belakang tapi di depan rumah agak pojok gitu mas, agak ke pojok gitu pokoknya. Tapi soalnya kan rumahnya kan nggak di pinggir jalan, agak masuk gitu loh. Rumah kamar mandinya itu di pojok, kayak rumahnya tuh madep ke timur. Itu kak ada di pojok selatan gitu loh, ya nggak di depan rumah tapi di pojokan depan gitu. Kamar mandinya kan di situ. Nah itu di kamar mandi itu di sampingnya itu ada pohon nangka. Pohon nangka tuh udah lumayan besar lah. Nah itu katanya kan malam-malam pas itu kan namanya suaminya juga baru pergi kan, dia lari kita, terus anaknya udah tidur. Dia kan jam setengah 12-an lah, aku belum pipis. Tapi kan bangun sendiri nggak ada suaminya kan, dia biasanya tuh nggak berani. Nah mungkin karena kebelet apa gimana, terus dia akhirnya diberaniin keluar rumah itu terus ke WC itu. Nah udah habis dari WC mau jalan masuk ke rumah lagi, dia tuh denger ada suara orang nyanyi gitu. Dia ngeliatin, kok jam segini ada orang nyanyi ya gitu, kayak suaranya tuh kayak perempuan. Terus nggak nyanyinya sih nggak jelas nyanyi apa, cuma kayak senandung gitu loh mas, nggak nyanyi, kayak lebih tepatnya senandungan gitu. Nah terus ya aneh, kok ada suara, dengerin. Dia kan masih nggak masuk rumah kan, penasaran apa itu, didengerin terus ya agak lama sih dengerinnya ya. Terus noleh, ada apa, dicari dia telinga mana yang nyanyi itu. Masa malam-malam tetangga juga nggak mungkin kan. Dia tuh mau lihat ke atas pohon nangka itu, dia kaget ternyata di pohon nangka itu ada cewek, hidupnya putih, dia kayak kuntilanak gitu loh mas, rambutnya panjang, pas yang itu sambil kakinya tuh kayak gitu, duduk di pohon itu, kakinya sambil dioyak-oyak gitu loh mas, kakinya kayak diayun-ayun gitu lah sambil senandungan itu. Pas apa itu tante saya lihat nengok ke atas itu, pas cewek itu juga lihat tante saya, jadi adep-adepan gitu. Nah adep-adepan ini yang bikin terkejut, yang bikin kaget sekaligus tante saya tuh, kok cewek yang di atas itu senyum ke arahnya sambil meringis gitu mas, senyum meringis. Aduh. Kalau dilihat penampakan ceweknya ini wajahnya seperti apa sih mbak? Ya wajahnya ya kayak wajah cewek. Rambut panjang? Rambut panjang. Jadi putih. Kuntilanak gitu ya? Iya pokoknya kayak kuntilanak gitulah. Tuh yang bikin tante saya merinding banget itu senyum ke arahnya sambil meringis. Sambil nyanyinya tuh diberhentiin, kan tadi kan masuk penanggungan itu. Pas tante saya lihat ke atas, dia juga lihat sambil meringis itu. Kalau saya langsung lari, takut kan, langsung masuk rumah, dia dikunci. Terus itu dia nggak bisa tidur, dia telepon suaminya tuh pelan. Pas itu om saya tuh kan bisa HP-nya tuh mati, pas kebetulan baterainya habis, hubungin nggak bisa, otomatis mau gimana ini, dia masuk kamar katanya terus langsung meluk anaknya. Udah pokoknya dia tuh takut, dia tuh nggak berani cerita sampai hari itu. Ada ibu saya tuh baru berani cerita. Terus habis itu kan ibu saya bilang, oh itu kok aneh, siapa yang begitu. Sampai saya bilang, ya aku nggak tahu, dia tuh meringis ke arahku, bilang gitu.
kaget kok, masa iya. Dia tuh senyum sambil giginya tuh dikelihatin gitu loh mas, katanya tuh senyum giginya dikelihatin. Siapa yang nggak kaget lihat kayak gitu, disenyumin sama makhluk astral gitu. Lalu itu saya bilang mungkin itu halusinasi ketakutanmu. Saya tuh masih nggak nanggepin pertamanya. Enggak, itu tuh beneran mau aku lihatnya tuh agak lama. Oh sambil singgung itu beneran. Yang pertama tuh nyanyi dulu, terus nyanyi tuh kok langsung ke arahku itu. Aku tuh nggak berani cerita sama siapa-siapa. Aku takut. Terus malam tuh sih nggak berani pipis lah, pokoknya tuh ditahan sampai pagi pokoknya. Terus setelah dipikir-pikir, terus saya bilang gini, ngomong dulu ke bapak saya, kita lagi. Nah, kalau om sama tante saya itu ngalamin kejadian kayak gitu. Nah, terus bapak saya bilang, ya udah, itu aja ditebang aja pohonnya gitu. Terus kamar mandinya dirubah, jadi nggak usah gitu. Terus mungkin itu solusinya, bapak saya bilang gitu. Sekarang akhirnya pohon itu tebang. Tidak ada pohon nangkanya lagi sekarang. Terus kamar mandinya juga sekarang udah dirubah, udah tidak di situ lagi, udah ditaruh di belakang. Itu mas ceritanya. Ya, Ananda. Waktu tadi bilang perwujudan yang Om diliatin tinggi besar ini ya, mungkin semacam genderuwo ya. Ya nggak tahu namanya, pokoknya tinggi besar. Semakin dia lihat ke atas, semakin besar pula makhluk itu. Makanya tuh hitam gede, kakinya tuh gede banget, raksasa gitulah. Oke. Itu setelah kejadian itu berarti Om makin sensitif ya, atau gimana? Iya, terus sekarang udah nggak nyari sak lagi. Udah berhenti. Dulu kan, pas waktu itu kan cetakan mahal ya mas, 1 kilo tuh mahal. Jadinya kan om saya kan tertarik kan, gitu kata temennya, tertarik gitu. Tapi sekarang udah nggak takut sih, sekarang udah kayak biasa lagi. Udah berhenti kok dari kerja itu, udah lama berhenti. Udah lama berhenti ya mencari itu. Iya. Tapi kalau pohon nangkanya sendiri udah ditebang ya berarti ya? Udah nggak ada sekarang. Pokoknya tuh seminggu setelah saya cerita tuh langsung ditebang. Kan besar itu nangkanya, kali 2 banyak. Jadi sekarang udah nggak bisa makan nangka lagi. Berarti yang tadi dilihatin cuman tante aja atau ada yang lain juga? Waktu itu ada kamu juga nggak sih? Ya pas cerita sih ada saya, pas cerita tapi rumah saya kan. Pas ngelihat penampakan kuntilanak ini. Itu tante sendirinya, saya udah di dalam rumah. Oh jadi posisi tante pas keluar gitu ya? Iya pas keluar. Kan kamar mandinya tuh harus keluar dulu kalau mau kamar mandi. Dan kamar mandi sekarang posisi udah berubah berarti ya? Udah di dalam. Udah nggak di luar lagi berarti ya? Oke Ananda, terima kasih ceritanya malam hari ini. Tidak ada Mas Bu, berarti mungkin kita nggak nanggapin, cuman mendengarkan cerita dari kamu aja ya. Iya, makasih. Tapi terima kasih ceritanya bagus ya. Oh ya. Ya, selamat malam. Malam.